Jifren atau Yoja Chingu terdiri dari 6 anggota yaitu Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, Cindy, dan Unji. Grup ini memulai debutnya pada tanggal 15 Januari tahun 2015 dengan EP, Season of Glass, di bawah agensi Sos Music yang menjadi anak perusahaan Big Hit Entertainment, yang sekarang dikenal sebagai Hype Label. Sebelum masuk lebih lanjut yuk kita lihat biodata singkat dari setiap membernya. Member pertama adalah Kim Sojung, biasa dikenal sebagai Sowon, merupakan leader, vokalis, rapper dan visual dari Jifren yang lahir pada Desember 7, 1995 di Seoul, Korea Selatan. Bukan hanya wajahnya yang cantik, ia juga termasuk salah satu idol wanita tertinggi Lo, di angka 173 cm, dan berberat badan 51 kg, maka ia sering dijuluki The Golden Proportion of K-pop oleh netizen. Ia juga memiliki Instagram yaitu. Member kedua adalah Jung Yerin atau seringnya dipanggil Yerin. Dia merupakan satu-satunya member yang menggunakan nama aslinya sebagai nama panggung. Yerin adalah lead dancer, vokalis, center dan face of the group dari Jifren. Ia lahir pada Agustus tahun 1996 di Seoul, Korea Selatan. Ia mantan trainee agensi Cube dan Fantagio. Ia dipanggil Ginseng karena ia ingin menjadi sumber energi bagi member dan fansnya. Ia juga memiliki Instagram yaitu. Member ketiganya adalah Jung Eunbi, atau yang biasa dikenal sebagai Eunha. Eunha merupakan lead vokal dari Jifren. Ia lahir pada tanggal Mei 30, 1997 di Seoul, Korea Selatan. Bukan hanya penyanyi, Eunha sudah menjadi aktris sejak kecil Lo. Ia merupakan teman masa kecil dari member satu grupnya yaitu Cindy. Saat kecil ia juga memiliki penyakit Langerhans sel histiocytosis atau LCH. Walau sekarang penyakit tersebut sudah hilang, ia juga memiliki Instagram yaitu. Member keempat adalah Choi Yuna, atau yang biasa dikenal sebagai Yuju. Yuju adalah main vokal dari Jifren, yang lahir pada tanggal Oktober 4, 1997 di Ilsan, Korea Selatan. Bukan hanya Sowon yang mempunyai tinggi 170 plus Lo, Yuju juga mempunyai tinggi 170 cm. Bukan hanya itu, ia juga mempunyai banyak talenta sehingga dijuluki The Hidden Card atau Golden Member of Jifren oleh netizen. Ia juga memiliki Instagram yaitu. Member kelima adalah Wang Eunbi, atau yang sering disebut sebagai Cindy. Ia merupakan main dancer, vokalis dan center dari Jifren yang lahir pada Juni 3, 1998 di Cheongju, Korea Selatan. Cindy pernah menjadi model cilik pada saat ia kecil dan termasuk Ulzang, yang merupakan panggilan untuk orang yang memiliki wajah yang sangat menawan. Ia juga merupakan teman masa kecilnya Eunha. Ia mengaku pada saat ia mendengar ada trainee baru di agensinya bernama Jung Eunbi. Ia berpikir-pikir apakah yang dimaksud adalah teman masa kecilnya. Dan memang benar bahwa ia adalah teman masa kecilnya. Ia juga memiliki Instagram yaitu. Dan yang terakhir, member ke-6 dan terakhir dari Jifren, Kim Yewon, atau yang sering disebut sebagai Unji. Unji merupakan vokalis, rapper dan maknae atau member termuda dari Jifren. Ia lahir pada Agustus tahun 1998 di Incheon, Korea Selatan sehingga berbagi ulang tahun yang sama dengan Yerin. Unji lahir dalam keluarga yang kaya. Ayahnya adalah mantan CEO dari grup dokter gigi terkenal di Korea yang memiliki puluhan, mungkin ratusan sekarang di seluruh Korea. Ia merupakan fan berat dari Disney, maka fans sering memanggilnya sebagai Disney Princess. Bukan hanya itu, Unji juga sangat mahir dalam memainkan piano dan gitar. Ia juga memiliki Instagramnya. Setelah mengetahui lebih banyak dari satu-satu membernya, mari kita simak perjalanan mereka yang berasal dari agensi yang hampir bangkrut sampai menjadi salah satu girl group terbesar di Korea. Jifren debut pada tanggal 15 Januari tahun 2015, dengan album EP yang berisi 5 lagu. Glass Beat merupakan title track dan juga lagu debut dari Jifren. Berdasarkan YouTube Music Video dari Glass Beat, masuk ranking 10 besar di kategori Most Viewed K-pop Videos Around the World in January 2015. Tapi tidak selalu seperti itu. Walau masuk Most Viewed K-pop MV, di era promosi Jifren tidak terlalu populer sehingga tidak banyak yang membeli album mereka. Karena itu mereka sangat kesusahan. Karena takut gagal, CEO dari Jifren menjanjikan mereka satu lagu comeback dan jika lagu itu tidak bisa populer mereka akan bubar. Karena mereka mempunyai banyak utang sehingga CEO-nya tidak bisa menahan kompaninya untuk sangat lama. Pada Juli tahun 23, 2015, Jifren comeback dengan app baru yaitu Flower Bat, dan dengan lagu Me Gustas Tu. Grupnya mendapat banyak perhatian publik setelah sebuah fancamnya yang berupa mereka yang tetap melanjutkan performance mereka walaupun mereka sering sekali jatuh karena lantai yang licin. Mereka dipuji netizen karena profesionalisme mereka. Terutama salah satu member mereka, Yuju yang jatuh 5 kali. Sekarang lagu Glass Beat dapat dengan mudah disebut anthem K-pop bahkan sampai sekarang. Karena kesuksesan dari lagu Me Gustas Tu, Jifren akhirnya tidak jadi bubar. Apakah kalian tahu, saking susahnya mereka, CEO dari Sos Music harus menjual rumahnya. Dan karena uang dari penjualan rumahnya hanya cukup untuk membuat lagu-lagu albumnya, mereka harus merekord seluruh MV-nya di taman belakang rumah neneknya Unji. Sehingga mendapatkannya nickname, Umka, atau singkatan dari Unji Card. Setelah itu mereka comeback lagi dengan EP ketiganya, yaitu Snowflake dengan title track, Rough, yang juga merupakan epilog dari trilogi konsep Schoolgirl mereka. Pada masa promosi Rough, tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 2016, Jifren memenangkan Music Show Win pertama mereka. Bukan hanya sekali saja, melainkan 15 kali, yang menjadikan mereka ranking 2 dalam banyaknya Music Show Win dalam satu era di kalangan girl group di bawah A-Pink dengan total 17 kali. Lagu Rough ini juga bertahan nomor 1 di Gaon Chart selama setengah tahun. Setelah Rough, mereka comeback lagi pada tanggal 11 Juli dengan full album pertamanya, LOL, dengan title track, Navilera, yang lagi-lagi mendapatkan mereka 14 Music Show Wins, sehingga mereka mendapatkan 2 Triple Crown secara berturut-turut. Era ini sering disebut sebagai golden eranya Jifren bagi netizen. Walau begitu bukan berarti mereka sudah tidak populer lagi. Tetapi jika saya jelaskan satu persatu akan jadi sangat lama. Sehingga kita akan skip ke era selanjutnya yaitu single mereka yang berjudul Time for the Moon Night, yang lagi-lagi membawakan mereka 6 music show win, yang menjadikannya satu-satu lagu yang memperoleh Grand Slam pada tahun 2018. Bukan hanya itu, album ini juga dapat menjual lebih dari 84.000 album di Korea Selatan. Ingat ya, bukan seluruh dunia.
Pada tahun 2019, SOS Music bergabung ke dalam Big Hit Labels dengan nama Hype Label sekarang, yang juga merupakan rumah dan agensi dari boy group terpopuler di Korea, yaitu BTS atau Bangtan Sonyeondan. Pada tahun 2020, Gfriend sekali lagi comeback dengan series mereka yang berjudul Hui, yang sekarang memiliki 3 album. Yang pertama pada tanggal 3 Februari 2020 dengan EP ke-8-nya Labyrinth, dengan title track Crossroads, yang merupakan comeback pertama mereka setelah bergabung dengan Big Hit. Yang kedua, pada tanggal 17 Juni dengan EP ke-9-nya, Song of the Sirens, dengan title track Apple. Dan album terakhirnya untuk saat ini pada tanggal 12 Oktober yang juga merupakan full album ketiganya, Walpurgis Night, dengan title track Mago, yang memiliki konsep disco atau era 80-an, yang juga merupakan hit song dari mereka. Walau hanya mendapatkan 2 music show wins bukan berarti lagunya tidak enak, malah sebaliknya. Banyak fans dari berbagai fandom ingin idolanya membuat atau meniru konsep dan lagu Mago karena mereka suka pada lagu dan konsepnya. Segitu saja penjelasan saya tentang Gfriend. Walau begitu bukan berarti Gfriend pun akan berhenti di situ juga. Mari kita dukung Gfriend dalam comeback dan acara mereka di masa depan ya.